Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketawa karena ini sebetulnya take two atau rekaman kedua dari topik yang sama. Jadi ceritanya saya sudah ngerekam ini, ternyata pas lagi dites tak ada suaranya gitu. Jadi kayak video Charlie Chaplin, cuma tidak lucu gitu ya. Nah kalau tadi dimulai dengan ngopi, udah habis kopinya, sekarang jadi dimulai dengan apa nih? Dengan air putih, tapi ini bukan nih teh. Sikat dulu habis kopinya, labelnya Manitoba Unique User Group. Jadi saya ngasih presentasi di mug, kayak mugnya ini Manitoba User Group. Ini ceritanya saya presentasi apa lupa, kalau nggak salah tentang work life. Wake up and smell the coffee. Unix is here to stay, katanya gitu ya. Topik yang mau saya bahas ini agak berat juga. Sebentar ya ini. Aduh, take two. Jadi udah lupa lagi aja yang mau dibicarakan. Udah nggak semangat lagi ya kan, tadi bersemangat topiknya life jreng gitu. Baik, topik yang saya bahas itu tentang pendidikan formal, pendidikan informal, sertifikasi, autodidak, dan seterusnya gitu. Ini kemarin pembahasan soal industri cyber ya, ada tentang cyber security, AI, big data, IoT, dan seterusnya gitu. Saya tambahkan blockchain gitu ya. Jadi ceritanya poin saya yang saya sampaikan di situ adalah dua. Satu, kita harus fokus pada SDM, dan yang kedua adalah keberpihakan. Kita bahas soal SDM aja dulu kali ini ya. Jadi ceritanya di mana-mana, tidak hanya di Indonesia, itu kita kesulitan mencari SDM di bidang teknologi. Selalu ya. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri juga kita kesulitan mencari SDM yang kompeten ya di bidang teknologi tersebut. Nah, susahnya jarang pendidikannya juga ya. Tidak banyak orang yang bisa masuk perguruan tinggi. Tapi sebentar dulu gitu ya. Ada pertanyaan, Pak, gimana dengan orang-orang yang nggak punya pendidikan formal tapi jagoan ya di bidang teknologi, khususnya kalau di bidang komputer. Saya ambil contoh nih, misalnya gini. Kalau saya kan orang lulusan elektro, disuruh mendesain bangunannya itu kandang kucing misalnya, kandang kucing atau kandang anjing, saya nggak perlu pendidikan sipil atau arsitek ya, saya tinggal buat aja, saya panggil tukang atau dikerjain sendiri, jadi ya. Tapi kalau saya diminta untuk membangun gedung dengan 35 lantai misalnya, saya akan angkat tangan, saya akan bilang, Pak, Bu, cari orang yang punya pendidikan di situ, gitu ya. Ada ilmunya itu, nggak bisa diselesaikan oleh orang yang bukan bidangnya, bukan tidak berpendidikannya. Buat gedung itu nanti kena angin sedikit, gedungnya bergetar, ambruk ya. Nah, kalau di dalam komputer, kemungkinan orang malah mikirnya gampang. Kan ada itu Pak, buku-buku yang programming Perl atau C atau Python in 21 days, jagoan ya, merasa jagoan buat itu. Ya sama sih, kalau buat aplikasi sederhana, aplikasi dolanan oke. Begitu aplikasinya mau dipakai oleh 1 juta orang beda ya. Begitu mau dipakai kan 5.000 orang nggak jalan ya. Aplikasi misalnya untuk menampilkan data World Cup orang-orang pengen lihat skornya segala macam, nggak jalan ya, karena itu beda ya skalanya, nggak ngerti apa yang disebut Big O dan seterusnya. Nah, itu anak sekolahan ya. Tapi kan Pak, ada juga anak-anak yang jago yang tanpa pendidikan nih, kalau kita bicara komputer ya, bukan bidang lainnya. Iya sih, betul. Apakah ada orang yang hebat ya secara keilmuan tapi tidak punya pendidikan formal? Ada, tidak sedikit. Saya nemukan banyak juga ya, ada orang-orang yang jagoan di bidang itu. Saya tahu sendiri gitu ya. Tapi mereka adalah anomali ya, mereka bukan the norm, bukan normalnya tidak demikian, mereka justru anomali ya, yang kok gatel ya. Mereka anomali ya, mereka bukan yang normal. Normalnya nggak gitu. Jadi ada beberapa ada. Mereka yang anomali ini memang belajar ya, rajin belajar, kemudian bereksperimen, mencoba. Jadi latar pendidikannya memang formal tidak demikian, tapi mereka belajar. Sehingga sesungguhnya mereka ya belajar ilmunya ya, meskipun tidak mendapatkan gelar ya gitu.
Di sisi sebaliknya ada juga orang yang berpendidikan S1, S2 sampai S3 mungkin ya, malah yang pendidikan formal misalnya ilmu komputer tapi nggak bisa coding ya, dia hanya berteori. Ada juga ya, ada banyak juga gitu. Karena pengen menjadi manajer bukan teknis gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ada dua sisi dari situ ya. Jadi itu. Baik. Nah, pendidikan formal penting ya tadi karena untuk skill yang tinggi. Di luar pendidikan formal, Pak, saya susah masuk perguruan tinggi karena tidak punya akses, tidak punya uang segala macam. Ada pendidikan sertifikasi, pendidikan profesional. Nah itu juga ada ya, misalnya spesifik terhadap suatu produk atau suatu hal tertentu ya. Ada sertifikasi. Kalau di security itu ada yang mulai entry levelnya itu CEH, terus sampai ke atas yang teknikal mungkin CISSP, yang manajemen CISA, CISM dan seterusnya. Yang software juga ada ya, CSSLP dan seterusnya, banyak sekali sertifikasinya. Forensik juga ada. Banyak ya, ilmu-ilmunya banyak ya, dan tentu saja apa yang dilakukan orang belajar lagi-lagi disertifikasi bisa juga ya. Jadi ada jalur profesional saya sebutnya gitu. Ada jalur autodidak, ada juga apalagi belajar juga, bacanya sana sini, baca paper, baca paten, baca kode orang dan seterusnya gitu ya. Ya itu. Jadi orang-orang yang bisa ya. Tapi banyak juga orang-orang yang memang boasting aja ya. Jadi dia merasa ngaku hebat. Pak Budi ini ada anak yang hebat. Wah katanya ya berita di koran gitu-gitu. Waduh hebat gitu. Setelah saya cek ternyata bohong ya. Maksudnya ya dia biasa aja sih, nggak hebat-hebat amat. Saya cek bisa buat aplikasi, bisa pakai programan apa, programming ini gitu ya. Udah pernah buat apa? Buat mainan kecil-kecilan. Ya elah gitu ya. Itu yang kayak gitu-gitu tuh yang memang kecil ya. Ya oke lah, tapi kalau beneran sungguhan tidak, itu dolanan ya. Kayak orang buat Lego terus merasa bisa membuat rumah gitu ya. Ya dia mainnya Lego gitu ya gitu ya. Ya beda cara membuat Lego dengan membuat rumah beneran kan beda ya. Jadi gitu ya. Sertifikasi tadi. Nah, sekarang pertanyaannya. Saya nggak punya sertifikasi. Contoh, saya banyak mendalami bidang security. Sertifikasi security saya? No. Tapi apa? Saya melakukan penelitian, baca sampai membina yang mulai dari kriptografi ya, yang mulai dari technical rumus-rumusnya sampai ke yang high level. Saya belajar matematikanya, saya pelajari itunya, saya pelajari juga berguru ke orang matematika, saya berguru ke baca ilmu komputer, saya melihat kodenya gitu ya, dan seterusnya. Kernel aja saya ambil contoh, kernel saya compile kernel dari awal ya, dari sejak Linux membuat Linuxnya gitu ya, saya compile kernelnya. Sekarang saya nanya anak-anak Indonesia, jagoan Linux katanya, oke, pernah compile kernel? Enggak. Jadi apanya? Jagoan install Linux. Ya kalau jagoan install Linux mah sama aja dengan jagoan install Windows, nggak ada beda kan, cuma install. Udah pernah lihat kernel Linux nggak? Udah pernah compile nggak? Kalau sekarang gampang ya compile kernel Linux ya. Kalau extract terus make install gitu ya. make aja make dep gitu, make depend terus make test gitu ya. Terus contoh lagi tuh kernel Android, ada yang pernah lihat atau pernah compile kernel Android? Saya hanya tahu satu orang ya yang pernah saya kenal yang tahu kernel Android ya. Yang lainnya saya belum pernah. Saya sendiri belum pernah ngoprek gitu. Jadi balik lagi, sertifikasi saya nggak ada ya. Kompeten nggak? Saya kompeten. Ya, tapi kalau diukur sertifikasi nggak ada, pendidikan formal nggak ada, malah saya ngajar. Dokter yang pertama, yang ngajarin dokter yang pertama itu dokter bukan ya? Enggak gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, itu biasanya seorang itu diukur dari kontribusinya di bidang itu ya. Jadi dia berkontribusi apa di bidang itu ya. Dia berkarya apa, sudah membuat kode apa, dia sudah mempublish paper apa di bidang tersebut ya. Ini pagi ini kok rada ini ya, kayaknya kurang kopinya. Mau ngopi lagi nanti jadi kedua kali, 3 kali. Gak apa-apa lah, saya mau buat sekali lagi ya kopi yang kedua. Pagi-pagi masa udah 2 kopi. Tapi balik lagi ya gitu. Sertifikasi lagi. Saya punya beberapa teman, banyak teman juga yang hebat di bidangnya nggak punya sertifikasi. Ini zaman dulu misalnya Cisco ya, Cisco. Ada teman-teman saya yang jagoan mahir Cisco. Saya tanya gitu, kamu punya sertifikasi nggak? Lu punya sertifikasi nggak? Nggak punya. Tapi dia hebat. Di sisi lain saya melihat ada anak yang punya sertifikasi Cisco tapi melihat bendahnya pun belum pernah. Oh jadi dia ujiannya lewat emulator. Oh gitu ya. Jadi bedanya ya, ini ada satu orang yang ujiannya lewat emulator, satu lagi yang tidurnya sama Cisco router. Karena dia ngoprek terus ketiduran segala macam ya. Jadi mimpinya juga enable gitu ya.
Tentu saja yang tadi yang ngoprek tadi lebih jagoan daripada yang ini gitu ya. Jadi susah juga. Ada satu juga orang yang jagoan database, dia mengetahui banyak Oracle dibanding orang Oracle sendiri. Aduh bingung juga ya. Jadi ini. Jadi gimana dong Pak? Nah itu dia susah ya memang. Jadi menentukan menentukan ini ya kemampuan seseorang itu gimana? Ya tentu saja menentukan kemampuan seseorang kalau orangnya memang umum ya susah. Kalau Budi Raharjo kan Anda tahu Budi Raharjo kan cuma satu ya, jadi oh ya karena Pak Budi Raharjo jadi susah gitu ya. Oke lah. Misalnya ada perusahaan meng-hire seseorang, nah dia kan tentu saja harus lihat kualifikasinya. Apakah dia pernah mengambil kuliah yang terkait dengan security misalnya, atau dia pernah ngambil training atau atau dia punya sertifikasi security. Dia ngambil training security, dia sudah memproduce kode-kode security kan itu ya. Nah itu baru untuk menunjukkan jati diri bahwa I am okay, I am good, maka saya punya kredibilitas untuk dipekerjakan atau melakukan sesuatu. Ya, itu. Udah, jadi ini tadi terkait dengan pendidikan formal, pendidikan informal, ya tadi kursus, bootcamp segala macam, pendidikan sertifikasi dan autodidak belajar sendiri. Gitu. Mudah-mudahan rekaman ini ada suaranya. Yang nggak ada suaranya juga saya upload ya supaya bisa lihat. Oke ya, itu dulu aja lah, saya berhenti dulu ya. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda termasuk orang yang tidak punya sertifikasi, tidak punya pendidikan formal tapi merasa hebat? Oh iya, tadi ada juga orang yang merasa hebat ketika saya tes ternyata enggak. Anak-anak yang hebat, tadi balik lagi belum saya ceritakan, saya pernah ketemu juga anak-anak kecil yang hebat coding ada. Dulu saya pernah coding dengan anak 12 tahun, coding Python kalau nggak salah. Saya ngasih contoh gitu gini-gini. Terus kata anaknya, Pak salah Pak, itu harusnya diginiin. Benar juga ya. Iya benar juga ya. Artinya apa? Dia paham codingan Pythonnya bukan script kiddie. Jadi ada. Terus saya bilang ke orang tuanya, Bu, Pak anaknya ini kalau bisa suruh ikut di kelas saya. Dan jangan kasih tahu orang lain ya. Jangan kasih tahu wartawan, media, TV segala macam. Karena nanti kalau begitu tuh jadi spotlight, banyak yang nyorotin segala macam, jadi susah bagi sang anak ini. Biarlah anak ini menjadi yang tidak terkenal, tapi dia bisa hidup dengan normal sebagai anak-anak. Di sisi lain kita tahu bahwa ini anak ini punya masa depan yang cerah ya, no problem ya. Begitu ya. Terus kalau ini lagi nih, ada satu lagi nih, kalau kita di spotlight itu kita susah berbuat salah karena dilihat orang. Ya kita dianggap tidak boleh berbuat salah. Padahal kalau belajar wajib berbuat salah, bukan wajib ya. Udah pasti akan berbuat salah, kodenya penuh dengan crappiness gitu ya. Tapi kan nanti kan kita perbaiki, begitu ya. Jadi apalagi ini, jadi topiknya itu ya, banyak campur aduk tapi terkait dengan SDM itu demikian ya dengan ilmunya. Nah saya juga harus belajar lagi nih, saya harus baca lagi, ada beberapa buku kode yang mau saya kerjakan. Hari ini pagi ini pun saya pengen coding lagi nih, kemarin ada masih stuck ya dengan ini kode Golang saya. Kemarin Golangnya udah jalan 6 bulan yang lalu, sekarang saya buat kalau jadi nggak jalan ya. Jadi saya harus lihat library-nya lagi. Demikian cerita saya take 2-nya. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ditutup dengan kopi karena kopinya sudah. Nanti buat kopi lagi.